Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester tentang uh, kecerdasan buatan. Sebelum saya masuk ke soal atau UTS dari kecerdasan buatan, saya akan memberitahukan kode etik akademik. Kode etik yang pertama itu saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Yang kedua, saya tidak menyalin dan dari sumber manapun. Yang ketiga, saya bertanggung jawab agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Bertanda tangan saya sendiri, Sarul Ramadan. Ya, perkenalkan nama saya Sarul Ramadan, NIM 180907529. Ya, saya akan mulai masuk ke dalam soal atau ujian tengah semester kecerdasan buatan. Ya, kita masuk soal yang pertama. Soal pertama itu poinnya 25. Sebuah mesin dikatakan cerdas atau dalam kurung kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu yang pertama itu adalah bekal pengetahuan dan kumpulan data. Yang kedua itu ada bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Yang ketiga adalah bekal pengetahuan dan software terbaru. Yang keempat adalah database dan software terbaru. Yang kelima adalah software terbaru dan kemampuan menalar. Dari kelima soal di sini saya menjawab yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena bekal dan kumpulan database. Ya, karena kecerdasan buatan menurut saya itu adalah sebuah yang harus selalu dibekali dengan pengetahuan, karena cara berpikirnya itu sangatlah terbatas. Kenapa sangat terbatas? Karena tanpa kecerdasan alami dia tidak mungkin melakukan kecerdasan tanpa bekal pengetahuan dan kumpulan database. Kenapa kumpulan database? Karena di sana bisa didokumentasikan. Kenapa bisa didokumentasikan? Jadi kecerdasan buatan ini sudah terprogram seperti misalnya sudah terprogram ketika sesuatu orang ingin mencari di Google apa dan sebagainya, seperti itu kalau menurut saya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Poinnya sama dengan soal nomor pertama. Poinnya adalah 25. Yang soalnya adalah pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah yang A di sini, kecerdasan buatan bersifat permanen dan kecerdasan alami sering mengalami perubahan. Kenapa jawaban A ini benar? Kenapa di sini jawaban A benar? Karena kecerdasan buatan bersifat permanen. Iya, memang kecerdasan buatan itu bersifat permanen. Kenapa? Karena kecerdasan buatan dilakukan oleh komputer, alat media-media dan sebagainya, sedangkan kecerdasan alami sering mengalami perubahan. Benar, kenapa sering mengalami perubahan? Karena kecerdasan alami dapat memiliki kreativitas dan inovatif. Lanjut lagi ke soal yang B, dapat didokumentasikan dan kecerdasan alaminya kreatif dan inovatif. Dapat didokumentasikan, ini benar. Kenapa benar? Karena dapat menaruh file-file dan sebagainya dari kecerdasan buatan. Dan kecerdasan alam itu berpikir mempunyai kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena secara alami memang seperti itu. Dan yang C itu menurut saya, yang C ini adalah jawabannya. C adalah jawabannya. Kenapa C adalah jawabannya?
karena pemikiran dapat digunakan secara luas. Sebenarnya kecerdasan buatan tidak dapat pemikiran dapat digunakan secara luas tanpa adanya kecerdasan alami yang dibuat untuk kecerdasan buatan. Maka dari itu yang C salah dari apa yang ada dari 5 soal tersebut, karena kecerdasan alaminya di sini kemampuan berpikirnya terbatas. Karena kecerdasan alami menurut saya itu memiliki, kembali lagi dengan yang tadi saya bilang, memiliki kreativitas dan inovatif seperti itu. Dan dia juga sama, kemampuan berpikir terbatas. Nah, kalau yang D ini menurut saya benar. Kenapa benar? Karena berpikir terbatas tanpa adanya kecerdasan alami, kemampuan berpikirnya terbatas. Bisa saja kecerdasan ini di-upgrade, karena kecerdasan alaminya ini berpikir dapat digunakan secara luas, karena ya kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, kreatif dan inovatif. Yang E juga menurut saya benar, karena harus bekerja dengan input-input simbolik. Karena menurut saya kecerdasan buatan itu harus memiliki input-input simbolik, jadi gampang gitu, seperti bahasa pada komputer seperti itu, dan menggunakan pengalaman secara langsung menurut kecerdasan alami. Kenapa? Karena dengan pengalaman secara langsung kita akan bisa mengupgrade kecerdasan buatan tersebut. Ya, itulah soal nomor 2 dari saya. Ya, kita masuk ke soal nomor 3 dengan poin 50. Terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberangi sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Di sini ada 3 orang dokter, ya, dan di sini ada 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberangi sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh mengisi penumpang maksimal 2. Di sini ada tulisannya maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jadi kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangi 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Sekarang dengan algoritma BVS dan DVS. Sini ada 2 cara sehingga menghasilkan initial state, menghasilkan sini akan menghasilkan initial stage dan goal stage. Ya, kita langsung saja ke jawaban dari soal nomor 3 tersebut. Ya, kita masuk ke jawaban yang pertama adalah dokter dengan kanibal akan menyeberangi sungai. Di sini teman-teman ada 11 cara. Jadi mari kita hitung. Ini adalah cara pertama. Dan cara kedua, dokter kembali. Kemudian kanibal dengan kanibal melewati sungai. Kemudian kanibal kembali. Kanibal kembali. Dokter dengan dokter menyeberangi sungai. Kemudian dokter dengan kanibal kembali. Kemudian dokter dengan dokter menyeberangi sungai. Kemudian kanibal kembali. Kanibal dengan kanibal kemudian menyeberangi sungai. Kemudian kanibal kembali. Dan terakhir kanibal dengan kanibal menyeberangi sungai.
dan begitulah sampai semuanya selesai. Dia mohon maaf sebelumnya di sini saya lupa memberitahukan jikalau Hannibal 2 dan dokter 1, maka di sini Hannibal akan memakan dokter. Jadi dari jawaban yang tadi itu kita tidak boleh membiarkan dokter sendirian dengan dua kanibal seperti itu. Ya, kita lanjut ke di sini ada kolom yang pertama. Di sini yang pertama adalah di sini yang A adalah kolom dokter, yang B adalah kanibal, yang C adalah proses perahu, dan di sini adalah contohnya ya, seperti itu. Di sini ada beberapa banyak sampai hingga mendapatkan hasilnya. Jadi hasilnya itu 0 0 0 0 seperti itu. Ya, kita lanjut ke pohon tersebut. Di sini dari tabel di sini adalah yang A. Di sini dimulai dari ruas kiri sampai ke samping kanan saya. Di sini BFS ini cara kerjanya seperti jika jika tidak hasil yang tidak dimiliki, misalnya contohnya hasil akhirnya tidak ada, maka di sini tidak akan dimasukkannya hasil tersebut karena di sini mencari yang paling pendek. Setelah itu maka dia akan kembali ke ruas kanan sini sampai sini sampai A B C D E F dan G sampai hingga hasilnya 0,000 seperti itu untuk BFS sendiri. Kita lanjut ke algoritmanya. Jadi di sini open A. Jika di open A maka yang tertutup itu tidak ada karena yang dibuka itu yang paling atas, jadi tidak akan ada yang tertutup seperti itu. Kita masuk ke evaluasi. Evaluasi A di sini akan membuka B, C, D, E, dan F dan menutup A itu sendiri hingga sama dengan yang evaluasi B, C, D, dan seterusnya sampai menghasilkan evaluasi yang akhirnya itu adalah sebuah solusi seperti itu. Ya, kita lanjut ke DVS-nya dari pohon tersebut. Bedanya dengan BVS itu hampir-hampir mirip saja, tidak jauh berbeda. Sama seperti tadi. Di sini A, B, C, D, E, F, dan G. Di DVS ini jika tidak menemukan jawaban atau dari jawaban tersebut mentok, maka dia akan kembali ke ruas kanan tersebut. Jadi dia mengulang dari sini hingga di kotak ini. Jika tidak mendapatkan sebuah hasil atau dari algoritma tersebut, maka dia akan lanjut lagi ke sini kotak sebelumnya, dan kembali jika sama seperti itu ulang kembali sehingga hasilnya 0,0 sekian seperti ini. Ya, kita mulai lagi kembali ke algoritma DVS. Di algoritma DVS ini tidak memakai evaluasi F, tidak memakai evaluasi G, tidak memakai evaluasi H, dan tidak memakai evaluasi K, L, M, dan O, P, Q. Karena di situ tidak perlu, jadi sehingga kembali kepada evaluasi A, B, C, D, I, J, N, R, S, T, U, V, W, X, Y dengan hingga dan menghasilkan solusi di evaluasi tersebut. Ya, sekian dari ujian tengah semester kecerdasan buatan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.